Nah, oke, you can start. Udah ke record. Friends, like means. Continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening. My name is Ismaya Pawarna, and my partner name is Dita Pasagarneta. And today I will be presenting about public speaking. We are grateful for the compilation of this presentation. Hopefully, the material presented will be useful for all. Thank you to all of our friends who attended our group presentation session. Before we move on the material, I have a vocabulary quiz for you guys. Does anyone want to answer? Jadi baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, saya punya vocabulary quiz untuk kalian. Di sini ada yang mau menjawab untuk yang pertama. Aku. Boleh. Yang pertama public Apa? speaking. Yes. Good, that's right, Nora. Your name, Nora? Betul? Yap, Nora. Ya. Okay, thank you ya, Nora. Dita. Oke, lanjut saja ke yang kedua. Ada yang mau menjawab? Audi mau. Oh, boleh, Audi. Yang kedua, speaker. Speaker ya. Iya. Good, yeah. Maya, lanjut ke Maya. Enggak, tolong tulis yang udah itu ya, yang udah ngejawab. Oke, yang ketiga ini Siap. masih berhubungan dengan yang ini. Kalau yang kedua kan itu tentang yang menjelaskan ya. Nah, yang ini apa kira-kira teman-teman yang ketiga? Aku mau. Herlina mau. Siapa? Herlina. Oh, Herlina. Boleh, Herlina? Yang ketiga, audiens. Ya, betul. Jadi audiens ya, yang ketiga. Terima kasih, Herlina. Selanjutnya ada yang keempat. Yang keempat siapa? Aku mau. Siapa namanya? Wildan ya, Wildan. Wildan. Ya, boleh, Nomor Wildan. 4 itu message. Ya, betul. Artinya apa, Wildan? Message? Pesan. Ya, that's right. Cool. Oke, terima kasih, Wildan. Yang kelima ini nih. Masa nggak tahu? Yang kelima? Kalau ada yang mau menjawab? Di mana Aku mau. Siapa? Amelia Dipa. Amelia Dipa ya. Oke, Dipa. Jawabannya apa? Apa? Saluran komunikasi. di sini tapi Ya, benar. Channel ya. Ya. gitu. Oke, terima kasih, Dipa. Selanjutnya ini nomor 6. Siapa yang mau menjawab? Aku. Siapa namanya? Cindy. Boleh, Cindy apa, Cindy? Feedback. Feedback. Artinya apa, Cindy? Feedback. Tanggapan. Ya, betul. Terima kasih, Cindy. Ini untuk yang nomor 7. Siapa, guys? Yang nomor 7? Ada yang mau menjawab nggak nomor 7? Halo. Ini sangat gampang sekali nih. Ada yang mau menjawab? Aku. Amelia Dipa lagi ya? Boleh. Apa, Interferensi Dipa? gangguan atau bisingan. Ya, betul, Dipa. Nice. Kamu sangat pintar, Dipa. Oke. Yang nomor 8, siapa yang mau menjawab? Naura. Boleh, sayang. Maaf. Naura, boleh? Astagfirullahaladzim. Communication process. Oh, ya, betul. Kepala cakannya mana? Kepala cakan. Mohon maaf, itu siapa yang bikin, guys? Saya udah bilang langsung itu intinya. Baik, lanjut aja ya. Yang nomor 9, ada yang mau menjawab ini?
Ini gampang sekali tuh, ada yang ekspresinya gini, pusing, gimana? Ada yang mau jawab? Herlina mau Oh, boleh Herlina lagi, boleh. Apa Herlina? body language, yaitu bahasa tubuh. Ya, betul, betul. Terima kasih Herlina. Ini yang nomor 10, ada yang menjawab nomor 10? Audi mau. Boleh, Audi, boleh. Silakan. Itu kayak kontak mata atau eye contact. Ya, betul. Seperti kita ya sedang kontak-kontakan. Oke, terima kasih teman-teman. Alright, we finish the vocabulary quiz. Let's move on the next topic. Definition and nature of public speaking. Definition: public speaking is a planned, purposeful oral communication delivered to an audience with the intent to inform, influence, entertain, or inspire. It is both an art and a skill that combines clear thinking, effective verbal and nonverbal communication, and audience awareness. Unlike casual conversation, public speaking is more structured and formal. Key characteristic planned, the message is prepared in advance. Structure follows a logical order: introduction, body conclusion, purposeful, designed to achieve a specific outcome. Audience centered, adjusted to meet the audience need and expectation. Jadi pada slide ini kita akan membahas dasar-dasar public speaking. Yang pertama, kita memahami definisinya sebagai komunikasi lisan yang terencana dan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk menginformasikan, mempengaruhi, menghibur, atau menginspirasi audiens. Ini bukan hanya sekedar berbicara, melainkan sebuah seni dan keterampilan yang membutuhkan pemikiran yang jernih serta kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif. Penting juga untuk memahami bahwa public speaking jauh lebih formal dan terstruktur dibandingkan percakapan sehari-hari. Kita akan melihat 4 karakteristik utama bagaimana pesan terencana dan disiapkan di muka. Bagaimana pidato harus terstruktur dengan urutan logis, bagaimana setiap pidato harus bertujuan untuk mencapai hasil yang spesifik, dan bagaimana pidato harus berpusat pada audiens dengan menyesuaikan diri pada kebutuhan mereka. The communication process in public speaking. According to Lucas 2020, the public speaking process includes the following elements: a speaker, the person who presents the message and supporting material, channel the medium through with the message is transmitted, voice, slide, microphone, listener, the audience receiving the message, feedback, response from the audience, verbal or non-verbal, and interference, anything that disrupts the message, noise, distraction, and the last situation, the context in which the communication takes place, time, place, or session. Jadi slide ini menjelaskan elemen-elemen kunci dalam proses komunikasi public speaking menurut Lucas pada tahun 2020. Pertama adalah pembicara, yaitu Anda yang menyampaikan pesan, kemudian yaitu argumen dan materi pendukung yang ingin Anda sampaikan. Saluran adalah media di mana pesan Anda ditransmisikan, seperti suara Anda, slide presentasi, atau mikrofon. Tentu saja ada pendengar, yaitu audiens yang menerima pesan Anda. Dan umpan balik adalah respon dari audiens, baik itu anggukan, pertanyaan, atau ekspresi wajah. Gangguan adalah segala sesuatu yang bisa menghambat atau mengganggu pesan, seperti kebisingan di luar atau pikiran audiens yang terpecah. Dan yang terakhir ada situasi, adalah konteks di mana komunikasi meliputi waktu, tempat, dan acara di mana Anda berbicara. Memahami semua elemen ini penting untuk mempersiapkan diri secara komprehensif. Types and purpose of public speaking. Types of public speaking: informative, to teach or explain, lecture, or persuasive, to change attitude
attitudes or behavior, entertaining to amuse, stand-up comedy, storytelling, and blah blah blah. A special occasion for ceremonial purpose, uh, and then purpose of public speaking. To inform by increasing understanding, to persuade by impulsing to or action, to entertain by engaging emotion, to celebrate by marking significant event. Jadi slide ini menguraikan berbagai jenis dan tujuan public speaking berdasarkan sumber seperti Hamilton, Lucas, dan Toastmaster Internasional. Kita dapat mengklasifikasikan pidato menjadi 4 jenis utama. Yang pertama ada informatif, yaitu bertujuan untuk mengajar atau menjelaskan topik tertentu seperti kuliah. Yang kedua ada persuasif, bertujuan untuk meyakinkan audiens agar mengubah sikap atau melakukan tindakan, seperti dalam presentasi penjualan. Dan yang ketiga ada menghibur, dirancang untuk membuat audiens senang atau terhibur. Contohnya adalah stand up comedy. Dan yang terakhir ada acara khusus, di mana digunakan untuk ditujukan seremonial seperti pidato, pernikahan, atau teologi. Setiap jenis ini memiliki tujuan yang berbeda, apakah itu meningkatkan pemahaman, mempengaruhi tindakan, melibatkan emosi, atau merayakan momen penting. Baik, kita sudah memasuki ice breaking. Nah, untuk ice breakingnya ini kita akan kayak menebak ekspresi gitu. Nanti saya akan contohkan terlebih dahulu. Mohon untuk teman-teman mengaktifkan kameranya. Kamera. Terus poek cok. Poek jadi Wih, mana? ganteng, ganteng. Poek. Poek, Oke, semuanya sudah pada dinyalain dulu. Pigo. Sudah ya, Pigo. Bigo. Oh, nyalain Iya, Bigo. ya, kenapa? Nyalain dong. Pigo di mana? Aku lagi di kopi. Udah ya. Aku lagi di jalan. Aku lagi di kopi. Udah di chat aja udah. Di chat aja udah, di chat aja. Oh. Oke. Jadi udah mengerti belum teman-teman? Jadi kayak misalkan ya, misalkan saya yang mempraktekkan, misalkan lagi kalian tebak dulu ya, misalkan tebak guys, tebak ini lagi ngapain? Tebak. Woi. Ismaya garing. Tebak muka guys. Tebak. Kayak tebak gambar, tapi ini mah tebak ekspresi gitu. Ini lagi ngapain orang? Nundutan. Ah, betul kan. Siapa itu? Kamu mengerti banget kamu. What is nundutan in English? Oh, nundutan apa ya? Sleepy dong, sleepy. Oh, sleepy. Ya, betul, sleepy. Sleepy. Nah, teman-teman ya, menambah lagi kan itu vocabulary. Aduh, maaf. Oke, selanjutnya apa ya? Apa teman-teman itu apa? Oh. Nyanyi Mai. Bukan nyanyi, masa nyanyi? Apa itu dok? Oh, jawab boy. Gak paham. Pigo. Nanti aku kasih paham ya. Jadi ini tuh kayak makan. Gak ada yang nebak.
Baik, saya akan tunjuk ya buat kalian yang harus praktekin. Siapa ya? Pigo. Oh, katanya Dapa. Dapa, boleh Dapa? Apa Ismaya gimana? Praktekin misalkan kayak tadi contohnya. Kayak tadi contohnya, misalkan lagi gini. Gimana? Coba ulang, Mai, ulang. Ulang ya. Jadi misalkan kalian harus tebak nih. Ini ekspresi saya itu lagi kenapa, misalkan. Hungry. Oh, yes, that's right, Vigo. That's right. Sekarang udah ngerti kan? Coba Vigo. Oke, ngerti. Oh, gas, Mai. Gaskan lagi, Mai. Oh. Vigo yang praktek, Vigo. Hah? Oh, Iya, Vigo. oke. Kalah. Seret. Janggut. Ih, nyali atuh. Kalah. Wait. Aduh, belum minum. Adem sari dong, minum adem sari. Haus. Oh, haus. Bahasa Inggrisnya dong. Bahasa Inggrisnya apa? Tebak, Bapak. Thirsty. Ya. Siapa itu? Siapa itu? Apa? Siapa? Jelita. Oh, Julita, sayang. Maksudnya Julita, bagus. Dapat, coba dapat. Ini nih. Apa itu, Dap? Gua tebak. Crazy. Salah. Apa ya? Hungry. Hungry mah lapar, Dapat. Angry. Iya, lapar. Jadi makan ini lapar gitu. Maksudnya? Kayaknya crazy deh, bener itu. Itu mah kayak tantrum. Oke, teman-teman. Kayaknya speakingnya cukup ya. Kali. Kita lanjut ke materi karena waktunya biarkan dipresentasikan oleh Dita. Audience analysis and speech stewards. Audience analysis. Democracy, gender, education, cultural background. Which person believe host audience? Situational factors. Audience size, location, action time, consultants. Understanding test helps currently relevant context, such overall the language and attitude audience response. Speech towards I either student. Hook start with I good question or start. Credibility stand. Example, you call funny or interest. Trust stems main idea or goal of the speech. Prowl lists the main points. Body against wishing logian functions. Chronological, optional, cause efficient. Problem solution tapiana. Super with examples, static, expert testimony. See consume again in the end in questionnaires. Sumber set main points. Closing memorably with I call to confirm pro quit.
Jadi, slide ini membahas dua fondasi penting untuk pidato yang efektif. Analisis audiens dan struktur pidato. Analisis audiens sangat penting karena membantu kita menyesuaikan pesan. Kita perlu memahami demografi audiens seperti usia, pendidikan, psikografi, kepercayaan, dan nilai mereka. Dan faktor situasional, ukuran audiens, lokasi, waktu. Pemahaman ini memungkinkan kita membuat konten yang relevan dan memilih bahasa yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas struktur pidato yang terorganisasi dengan baik. Yaitu yang pertama ada pendahuluan harus menarik perhatian, membangun kredibilitas, menyatakan ide, dan memberikan petunjukan poin-poin yang akan dibahas. Yang kedua ada isi, pidato harus diatur secara logis, bisa menggunakan pola kronologis, sebab akibat, atau topikal, dan harus didukung dengan bukti seperti menggunakan pola kronologis, sebab contohnya tuh yaitu statistik atau kesaksian ahli. Yang itu yaitu terakhir kesimpulan, harus memberi sinyal bahwa pidato akan berakhir sering poin-poin utama dan ditutup dengan cara yang berkesan, mungkin dengan ajakan pertindakan atau kutipan. Next. Next, Ismaya. Sebentar. Nge-lag. Nah, dah. Methods of developing and verbal non-verbal communication. Methods of developing. Manuscript reading for eye speech. Memorize writing word of word. Improve speaking with no pattern. Extemporaneous paper and ration but delivering with notes is a conversational style. The test method is ideal for with sting based in communication story and spontaneity. Verbal communication, QWERTY, RT for volume and pitch. Use of conical device, repetition problems, metaphors. Non-verbal communication, eye contact, blood contact and touch, gesture, hard point but hold be natural. Posture and confident. Visual expansion meets memories with the machine. Moving problem throughout the packing. Slide ini membahas bagian pesan dan disampaikan kepada audiens, mengucapkan metode penyampaian dan pentingnya komunikasi verbal serta non-verbal. Ada 4 metode penyampaian. Yang pertama, menukis manuskrip, yaitu membaca teks, dihafal, yaitu mengucapkan dari memori, informatu tanpa persiapan, dan extempora disiapkan dan dilatih, disampaikan dengan catatan dan terserta seperti percakapan. Metode eksperiment ini sering dianggap yang paling ideal karena menyeimbangkan persiapan dengan spontanitas, membuat terdengar alami dan menarik. Selanjutnya, kita melihat komunikasi verbal. Tidak hanya tentang apa yang akan katakan, tetapi juga bagaimana mengatakannya. Menggunakan perangkat retorika seperti penggunaan atau metafora dapat membuat pesan Anda lebih berkesan. Sama pentingnya adalah komunikasi nonverbal dan kontak mata membangun hubungan dengan kepercayaan dengan audiens. Gerakan yang alami dapat meningkatkan poin postur yang percaya diri, menunjukkan oritas. Ekspresi wajah harus selera dengan emosi pesan, dan gerakan tubuh harus bertujuan, bukan sekadar mondar-mandir. Next.
overcome speaking anxiety and continuous improvements. Affirming speaking anxiety, breathing rapidly, visualizing success, deep breathing and relaxing tensions, pushing on the machinery, not the self, resting, digging and affirmations, continuous refund, reaching mature times, recording and reliving speaking feedbacks, participating in spring blues, tagging in forum speaking output. Saat ini terakhir akan membahas dua aspek penting bagi setiap pembicara, mengatasi kecemasan berbicara dan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan. Kecemasan berbicara dalam hal yang sangat alami, tetapi dapat dikelola strateginya termasuk berlatih berulang kali, memvisualisasikan kesuksesan, menggunakan teknik penampasan dan dalam ada relaksi, fokus pada pesan daripada diri sendiri dan mengutamakan pemikiran positif dengan afirmasi. Kemudian kita beralih ke gagasan bahwa public speaking adalah keterampilan yang harus berkembang. Meningkatkan berkelanjutan datang melalui upaya yang disenjakan. Ini berarti berlatih secara teratur, merekam dan menunjukkan pidato Anda sendiri untuk mengidentifikasikan area perbaikan. Secara aktif mencari upah baik dari orang lain dan berpartisipasi dalam lingkungan yang mendukung seperti klub berbicara, misalnya Toastmasters, atau memanfaatkan kesempatan berbicara di kelas. Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, siapapun dapat menjadi pembicara yang lebih efektif dan percaya diri. Next. Question time. Oke. Sepertinya cukup untuk materi. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Yang mau bertanya, silahkan boleh tanya. Silahkan bertanya maksudnya. Boleh, Audi, mau bertanya apa? Mau tanya kan ini mengenai public speaking ya. Ya, boleh. Pertanyaannya tuh kayak how the plan and struktur karakteristik support the effectiveness of public speaking. Jadi bagaimana karakternya tuh terencana dan terstruktur. Jadi mendukung dari public speaking ini. Terima kasih. Baik, Audi, terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Mau saya tampung terlebih dahulu? Aku Boleh, Naura? beside noise, what other forms of interference can affect the communication process in public speaking? Jadi kayak selain kebisingan tuh apa aja sih bentuk gangguan yang dapat mempengaruhi dalam proses komunikasi di dalam public speaking itu? Baik. Jadi beside noise ya, what other form of apa tadi itu? Interference ya. Oke, baik, saya tampung dulu ya, Naura. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Kalau tidak, saya mau jawab. Saya kasih kesempatan lagi yang mau bertanya. Aku Mai. Oh, boleh, boleh. Bentar. Jadi name 3 key element in the public speaking communication process. Jadi elemen apa sih elemen kunci dalam proses komunikasi public speaking? Mungkin segitu, Mai. Oh, boleh. Baik, terima kasih Dapak atas pertanyaannya. Saya izinkan saya menjawab terlebih dahulu ya yang tadi Audi. Jadi pertanyaannya itu yaitu how do the planned and structure characteristic support the
effectiveness of public speaking ya. Jadi bagaimana karakteristik terencana dan terstruktur mendukung efektivitas public speaking. Jadi the planned characteristic and serious through preparation and focus on objective. Structure provides a logical framework, introduction, body, conclusion, facilitating audience, comprehension, and coherent message delivery. Jadi karakteristik terencana memastikan persiapan yang matang dan fokus tujuan, terstruktur, menyediakan kerangka logis seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, dan mempermudah pemahaman audiens dan menyampaikan pesan yang koheren. Yang gimana Audi? Apakah menjawab? Terjawab? Sudah cukup terjawab. Terima Ya. kasih Ismail. Ya, sama-sama Audi. Terima kasih kembali. Yang kedua, Naura ya tadi yang bertanya tentang besides noise, what other form of interference can affect the communication process in public speaking, gitu ya, Naura? Iya, betul. Jadi jawabannya itu interference is not only external, but also internal, such as mental distraction of the audience, of the speaker, nervousness. All this have the potential to hinder message reception. Jadi gangguan tidak hanya eksternal, misalnya masalah teknis, tetapi juga internal seperti distraksi mental, audiens atau kegugupan pembicara. Ini semua berpotensi menghambat penerimaan pesan. Gimana Naura, apakah terjawab? Cukup menjawab Ismaya, terima kasih. Terima kasih kembali Naura. Yang ketiga tadi ada apa ya? Pertanyaannya itu why is the extemporaneous delivery method considered superior to other method? Gitu ya, Dap? Halo, Dap, Pak. Ini Mai? Tadi pertanyaannya gitu ya. Gimana? Why is the extemporaneous delivery method considered superior to other method? Itu ya? Bukan sih Mai kayaknya. Bukan. Iya. Apa tuh tadi itu? Gitu ya? Oh, iya kayaknya. Bukan. Lupa Bentar, Mai. guys. Oke, bentar ya. Oke, jadi bukannya. Jadi what are the four main characteristic ya itu ya. Jadi apa karakteristik utama dari public speaking ya? Yaitu ada planned, struktur, purposeful, and audience centered. Jawabannya jadi terencana, terstruktur, bertujuan dan berpusat pada audiens. Begitu dapat. Apakah terjawab? Terima kasih Mai. Iya terjawab. Terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke quiz about public speaking. Jadi ada yang mau menjawab teman-teman dari 10 pertanyaan ini?